Malam, selamat siang buat Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Israel Runija yang mempresentasikan hasil judul seminar saya yang berjudul Pengembangan Potensi Objek Wisata Air Terjun Gorbus dalam Menarik Minat Kunjungan Wisatawan. Dalam latar belakang itu, pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat strategis, di mana faktor ini dapat mendukung pembangunan ataupun pengembangan dalam objek wisata. Dalam objek wisata, berbagai objek wisata pasti memiliki potensi, di mana potensi ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki dan harus dikembangkan. Seperti halnya pada objek wisata air terjun Gorbus. Air terjun Gorbus terletak di Desa Sibintang, Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di air terjun ini memiliki potensi di mana potensinya terletak di alam sekitar, kebudayaan maupun makanan khasnya. Potensi tersebut bisa dikatakan dapat ditampilkan maupun diterapkan oleh pemerintah, pelaku wisata maupun masyarakat sekitar agar para wisatawannya dapat berkunjung berulang kali dan para wisatawan ataupun pengunjungnya tidak jenuh untuk berwisata. Di dalam potensi pada objek wisata diperlukan bagaimana pengembangan yang harus diperhatikan dalam masyarakat, dalam pemerintah maupun masyarakatnya. Pengembangan tersebut bisa berupa fasilitas maupun daya tarik di desa wisata, di destinasi wisata tersebut seperti 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Rumusan masalahnya itu apa saja yang menjadi potensi objek wisata, bagaimana mengembangkan potensi tersebut, mengapa penting dilakukan suatu pengembangan potensi objek wisata. Adapun tujuannya itu untuk sesuai dengan rumusan masalah, untuk mengetahui potensinya, untuk mengetahui pengembangan potensinya, dan untuk mengetahui pentingnya pengembangan suatu potensi tersebut. Manfaat penelitiannya itu ada 3, yaitu bagi pemerintah, penulis dan masyarakat, di mana pemerintahnya ini bertujuan untuk sebagai perencanaan dalam membangun dan mengembangkan wisata ini. Penulisnya itu sebagai bahan studi dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan suatu potensi objek wisata. Dan bagi masyarakatnya itu sebagai pendapatan ataupun menambah pendapatan masyarakat sekitar. Landasan teoritisnya itu pengembangan potensi objek wisata. Pada dasarnya definisi pengembangan potensi ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan suatu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku wisata maupun masyarakat yang secara terus-menerus yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan menurut para ahli Nuryanti tahun 1994. Sebagaimana definisi pengembangan dan potensi objek wisata dari beberapa ahli, diperlukannya pengembangan seperti apa yang harus diterapkan maupun diperhatikan itu sebagai berikut. Satu itu, menurut M. Liga Sudayama dalam Putra tahun 2019, halaman 18, ada beberapa faktor ataupun komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, daya tarik atau attraction, aksesibilitas atau accessibility, fasilitas atau amenitas, lembaga pengelola atau institution. Bab 3-nya itu metodologi penelitian, di mana pendekatan dan jenis penelitian yang saya buat itu penelitian kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan bersifat analisis. Kehadiran penelitinya itu sangat penting dan utama. Karena menurut Moleong, peneliti kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau pembantuan orang lain adalah merupakan alat pengumpul data. Yang kedua itu lokasi. Lokasi yang saya buat itu di Desa Sibintang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Data dan sumber datanya itu yaitu data primer itu bersifat wawancara, dan data sekundernya itu berupa laporan-laporan tertulis maupun artikel-artikel yang ditemui dari media sosial. Prosedur pengumpulan datanya itu ada 2 yang saya buat, yaitu observasi dan wawancara. Yang keenam itu analisis data. Analisa data itu menerapkan atau membuat teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Pengecekan keabsahan temuan itu yang saya buat itu yaitu 2. Pengecekannya itu berdasarkan kepercayaan dan kepastian. Di mana kepercayaan ini peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang akan diteliti. Dan kepastian itu merupakan suatu uji di mana peneliti membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara yang di tempat dan lokasi kejadian. Sekian dan terima kasih.